lembut sekali, sehingga dia tidak merasa bahwa dirinya sedang digerak-gerakkan oleh Allah. Ya, yang gerakan-gerakan itu akan merusak hartanya. Yang dilihat itu keuntungannya, ya, keuntungannya itu. Itulah orang bakhil. Muncul seperti itu karena dibangkitkan oleh Allah syahwatnya. Nah, itu ya. Lanjutannya, oke, Bu Neni, terima kasih. Ini yang keempat. Ya, tadi yang ketiga ya. Jadi yang ketiga itu Allah bangkitkan syahwatnya. Yang syahwat itu adalah tufsidu alaihi malahu. Nah, gitu. Kemudian yang keempat. Nah, yang keempatnya adalah au. Nih, au adalah huruf ataf litakhir. Jadi kalau au itu pilihan. Kalau tidak ini, ini. Kalau tidak ini, ini. Itu au namanya. Jadi tidak terjadi semuanya. Jadi salah satunya akan menimpa pada dirinya. Nah, di sini au. Nah, ini dibacanya yabdu. Yabdu. Berarti fi'il madinya bada yabdu. Ghaza yaghzu. Nah, itu ada di buku saya rumusnya ya. Jadi bada yabdu. Apa itu? Yabdu itu apa? Muncul, tampak, timbul juga bisa artinya seperti itu ya. Kalau makna di kamus itu timbul ya, atau muncul juga begitu. Nah, jadi fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah huwa, begitu ya. Fa'ilnya adalah huwa, gitu. Jadi muncul, begitu ya. Oh maaf, domirnya huwa, bukan fa'il. Domirnya huwa. Nah, ini isim di depannya dibaca ro'yun. Ini fa'il ya. Oke. Jadi ini dibaca ro'yun. Jadi yabdu lahu ro'yun. Ro'yun itu maknanya ide. Pandangan itu ide. Jadi ide akan muncul lahu padanya. Nyanya kembali ke al-bakhili. Al-bakhilu. Jadi ide itu akan muncul kepada orang yang bakhil. Nah, begitu ya. Maka di sini dalam tafsirnya ai. Nah, ini tafsir daripada yabdu. Nah, yabdu itu maknanya adalah yazharu. Tampak. Gitu ya. Yazharu ini tampak. Gitu. Jadi tampak minhu jer majrur. Fikrotun. Nah, ini fikrotunnya ada fa'il ya. Ya. Fikrotun itu ada tamar butonya ya. Sepertinya mu'anas, tapi domirnya huwa. Ya. Gitu, domirnya huwa. Jadi pemikirannya tampak darinya. Nah, begitu ya. Ingat ya, pikiran itu akan dipengaruhi oleh penglihatan dan pendengaran. Pak Cik, terima kasih Pak Cik, Masya Allah. Saya baru sapa Pak Cik ini, kayaknya lagi sibuk beliau ya. Alhamdulillah hari ini bisa menyimak ya. Oke. Nah, terima kasih, semoga berkah. Oke ya. Jadi pikiran itu akan dipengaruhi oleh apa yang dilihat dan apa yang didengar. Apa yang dilihat dan apa yang didengar akan dipengaruhi oleh hati. Dan hati akan disinari oleh akal. Dan yang mampu memahami Al-Quran adalah akal. Gitu. Makanya akal itu nurun fil qalbi. Akal itu adalah cahaya yang mampu menyinari hati. Itu. Jadi kalau akalnya tidak memahami Al-Quran, maka hati akan disinari dengan yang lain. Sehingga apa yang mempengaruhinya itu sinar yang masuk pada hatinya. Kalau sinar yang masuk pada hatinya itu adalah bukan sinar Al-Quran, maka yang dilihat, yang didengar tidaklah sesuai dengan syariat. Dan yang terpikir
pastilah tidak sesuai dengan syariat. Karena pikiran itu sangat dipengaruhi oleh apa yang dilihat dan apa yang didengar. Dan gerakan manusia itu diawali dengan pemikirannya. Nah itu, makanya di sini ro'yun yang dimaksud adalah fikrotun, pemikiran. Ya, nah orang yang bakhil itu pikirannya akan muncul, gitu kan, lahu gitu ya. Jadi pikirannya akan muncul kepadanya, pandangannya akan muncul kepadanya, idenya akan muncul kepadanya. Apa ide yang muncul? Fi binain. Ya. Fi binain. Bina itu apa? Bangunan. Ya. Dia akan muncul ide membangun. Nah, gitulah ya, istilahnya begitu. Au imarotin. Au imarotin. Ada ide, muncul ide membangun atau meramaikan begitu ya, dengan cara dibinain, membangun. Au nahwihi. Ini aunya huruf atof. Nahwi maktuf dari matuf alaihnya binai. Nah, gitu ya. Dengan membangun atau selainnya. Fi arodin. Nah ini. Ini fi-nya huruf jer. Kemudian arodin majrur. Dan di sini bacanya naat. Dibaca khorobin. Ya. Di bumi, begitu ya. Khorobin. Khorobin itu maknanya rawan apa ya? Rawan bencana. Gitu. Rawan bencana. Jadi dia muncul ide, gitu ya. Ini makna fisik dulu ya, makna lahiriah dulu. Muncul ide, muncul pemikiran untuk membangun atau untuk meramaikan dengan cara membangun atau lainnya, begitu ya, di bumi yang rawan atau di tanah yang rawan bencana. Begitu. Atau bisa saja maknanya muncul ide, ya, ide investasi misalnya ya, tapi dalam hal yang berisiko tinggi, gitu. Jadi dia berani invest dengan yang berisiko tinggi itu, muncul ide-ide itu. Ya, ternyata ya, fi ardin khorobin ini diartikan fasidatin. Fasidatin itu apa? Merusak ya. Gitu. Sehingga ini fa-nya atop. Ya. Jadi cepat prosesnya. Fa-nya atop. Ini dibaca yadhabu. Yadhabu itu lenyap. Ya. Fihi, fi-nya huruf jar, hi-nya domir mutasil sebagai majrur. Jadi yadhabu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Lalu ia lenyap. Fihi dalam invest itu, dalam membangun itu, malahu hartanya. Ya, gitu. Nyambung ya? Nyambung ya? Ini panjang maknanya. Ya. Jadi orang yang bakhil itu dia akan muncul gagasan, muncul ide, ya, pikirannya tampak olehnya gitu kan, untuk membangun atau meramaikan ya, dengan cara membangun atau selainnya pada atau di tanah yang rawan bencana. Ya, fi ardin tidak mesti diartikan tanah, tidak mesti. Ya, misalkan ada penawaran gitu kan untuk kerjasama lah, misalnya begitu ya. Ada penawaran untuk kerjasama. Oke, ada arti lokasi. Oke, boleh ya. Oke, Mbak Intan diulang ya, insya Allah. Jadi misalkan, oke saya ulang dulu ya, biar nyambung ini. Ini lumayan juga ya memahaminya, karena panjang. Jadi yang keempatnya itu adalah au yabdu lahu ro'yun. Yabdu ini fi'il mudhari. La-nya huruf jar, hu-nya domir mutasil sebagai majrur. Nah kemarin ada pertanyaan Mas Edi ya, saya ingat. Mas Edi nanyain, la huruf jar ketemu domir mutasil, kenapa dibaca la Ustadz? Nah itu. Jadi ini asalnya li itu huruf jar ya.
Kemudian hu-nya domir mutasil sebagai majrur. Nah, itu dibaca jangan lihu, dibaca lahu. Jadi berat. Menurut kiroatnya berat. Jadi tidak dibaca lihu. Kan linya huruf jar nih. Kalau ketemu domir mutasil, itu harus dibacanya la. Begitu maksudnya. Ya. Kalau ketemu lafadz Allah ya lillahi bukan lallahi ya itu. Tapi kalau ketemu huruf ketemu domir mutasil itu dibacanya li ya. Jadi la tidak li. Jadi lahu. Nah, saya ingat itu. Oke. Pak Rizwan, oke, assalamualaikum, selamat pagi. Oke, Pak Rizwan, monggo. Itu makalah kedua dari bab berapa? Babnya ke-7. Makalahnya kedua. Oke, lanjut ya. Jadi ide itu muncul padanya. Nyahnya itu kembali pada al-bakhilu ya, orang bakhil. Jadi ide itu muncul pada orang bakhil. Ya, yazharu minhu fikrotun. Jadi pemikirannya itu tampak darinya. Fi binain, dalam hal membangun, au imarotin, atau dalam hal meramaikan dengan cara dibinain, dengan cara membangun, ya, au nahwihi, atau selainnya, fi ardin khorobin, pada tanah yang rawan gempa, rawan bencana. Ya, ini maknanya tidak mesti tanah, itu yang saya maksud. Misalkan ada seseorang datang untuk minta kerjasama. Ya, Bapak punya modal, yang dianya punya gagasan atau punya ide atau punya proyek, begitu kan? Kemudian dia bercerita tentang keuntungan yang sangat menggiurkan. Nah, orang yang bakhil itu bisa mudah tertarik untuk itu ya. Padahal itu adalah sangat rawan sekali gitu kan, rawan untuk hadirnya bencana. Nah, dia mudah itu. Jadi Allah Allah dorong gitu ya. Ide-idenya tuh akhirnya muncul dengan keuntungannya yang begitu dibayangkan. Nah, begitu ya. Nah, itulah sehingga apa yang terjadi? Fayadhabu, ia lenyap. Itu fihi, dalam investasi itu atau dalam pembangunan itu, malahu, hartanya. Nah, begitu. Subhanallah ya. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah. Makanya penting untuk minta petunjuk Allah dengan cara beristikharah, begitu kan, agar diberikan ketetapan. Nah, begitu. Rumah Sunat Al-Fatih, kitab apa ini Ustadz? Kitabnya Nasoihul Ibad. Ya, kitab Nasoihul Ibad, bab ke-7, makalah kedua. Pak Tab, boleh tidak? Fi ardin diartikan pada urusan. Oh gitu ya Pak. Pada urusan yang berisiko tinggi. Boleh Pak. Fi ardin khorobin. Boleh. Pada urusan yang berisiko tinggi. Yang jelas fasidatin. Akan merusak gitu ya. Dia berani sekali gitu ya. Artinya, ya itulah. Allah itu kalau mau merusak harta orang bakhil, caranya ada aja itu. Makanya di sini Allah timpakan 7 macam bencana. Begitu ya. Nah itu. Beda dengan orang yang tidak tergolong bakhil. Dia berani, tapi dia diperlihatkan oleh Allah, qad ra'aita al-khaira ajilan. Nah, itu bedanya di situ. Jadi kalau orang yang tidak bakhil, itu Allah hadirkan begini. Nah, ini saya tulis ya. Nah, ini qad ra'aita. Ra'aita. Ini. Ra'aital khaira. Khaira ajilan. Nah ini ajilan wa ajilan. Nah ini. Nah itu. Kalau orang tidak bakhil,
ketika ada penawaran, nah ini perlu kita tahu ini. Maka muncul qad ra'aital khaira ajilan. Ini jim ya. Nah, ini ajilan wa ajilan. Nah, qad itu huruf tahqiq. Ra'aita ini adalah fi'il madi. Fa'ilnya adalah anta. Nah, gitu. Al khaira maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Ajilan, nah ini berarti keterangan keadaan ya. Keterangan keadaan. Berarti apa? Hal ya. Nah gitu. Nanti dulu. Sungguh engkau mampu melihat al-khaira, keuntungan. Keuntungan ajilan. Ya. Ini ajilannya keuntungan dalam hal dunia. Ya, ini hal berarti ya. Nah, dalam hal dunia. Wa ajilan, dan dalam hal akhirat. Nah, ini kalau pakai alif itu maknanya akhirat. Ya, gitu. Jadi kalau orangnya itu tidak tergolong dengan orang yang bakhil, sungguh dia mampu melihat al-khaira, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Sehingga dia berani. Gitu. Nah, kenapa muncul dia punya pandangan seperti itu? Karena Allah hadirkan bis sabati wad dawam. Gitu. Bis sabati wad dawam ya. Jadi dia diberikan ketetapan oleh Allah dan dia terus-menerus ala babil haqqi ta'ala. Nah, gitu ya. Nah, ini kalimat ininya kita juga harus tahu. Nah, ini ada di atas sebelumnya ya. Jadi di sini ada bis sabati. Nah, bis sabati ya. Kemudian wadawam. Nah, wadawam ala babil haqqi. Bisa ya? Babil haqqi ta'ala. Nah, gitu. Nah, ini yang mahal ini. Dengan cara Allah memberikan ketetapan. Mantap gitu. Begitu ada penawaran dari seseorang, muncul rasa mantapnya dan percayanya gitu. Ya, kenapa? Karena dia mampu melihat keuntungan dunia dan akhirat. Kenapa dia bisa mampu melihat? Allah hadirkan kemampuan untuk melihatnya. Nah, begitu ya. Wadawam, dawam itu terus menerus. Ala babil haqqi ta'ala. Dia akan berada terus-menerus di pintu Allah Ta'ala. Apa maksudnya di pintu Allah? Dari mulai penawaran-penawarannya, kemudian modal yang disiapkannya, dia tetap modalnya itu adalah modal yang halalan thayyiban. Gitu. Tidak modal yang madorot. Makanya dia tetap ala babil haqqi. Kemudian cara-caranya juga dia tetap cara-cara yang berada di pintunya Allah. Bukan di pintu setan. Nah, begitu. Sehingga dia mampu melihat keuntungan dunia dan keuntungan akhirat. Paham ya? Itu. Ya, jelas nggak? Jelas ya? Beda dengan orang bakhil. Nah, itu. Kalau orang yang bakhil, dia akan tidak mampu melihat gelap. Ya. Tapi hawa nafsunya. Lihat tadi yang kedua. Nah, ini. Yuhayyiju ayyuharrikullahu lahu syahwatan. Nah, ini. Kalau orang yang bakhil, syahwatnya yang diputar-putar oleh Allah. Sehingga dia bayangkan keuntungan-keuntungannya. Padahal yang digerak-gerakkan oleh Allah itu syahwat itu. Yang syahwat itu tufsidu alaihi malahu. Yang syahwat itu akan merusak hartanya. Tapi dia tertarik. Kayak gitu kan. Karena Allah yang menggerakkan sengaja. Kenapa Allah gerakkan? Untuk menghancurkan orang yang bakhil terhadap hartanya. Nah, begitu. Mudah-mudahan kita digolongkan yang kedua. Yaitu orang yang diperlihatkan oleh Allah keuntungan-keuntungan dunia dan akhiratnya. Ya.
Gitu. Oke, jelas ya Pak Uday. Alhamdulillah jelas Pak Ustadz. Alhamdulillah. Bunda Nam. Assalamualaikum Ustadz. Oke, waalaikumsalam. Nah, begitu. Jadi bencana yang keempat itu akan diberikan kepada orang bakhil ya. Fauziah, maluhu bukannya jadi fa'il dari yadhabu Ustaz. Maluhu. Oke, kalau kita dijadikan fa'il ya. Ini misalkan ya. Maluhu. Kayaknya nggak pas karena tufsidu itu fa'ilnya domirnya hiya. Pak Nudin terima kasih. Ini domirnya hiya yang kembalinya ke syahwat ya. Karena ini sebagai naat. Naat dari syahwat. Ya, kalau dibaca malu ini harus tidak ta. Pakainya yufsidu. Karena ini dibacanya tufsidu, jadi domirnya hiya. Oke, kembali ke syahwat. Gitu ya. Pak Yaman. Oke, Pak Yaman. Assalamualaikum Ustadz. Ngiringan ngaos. Monggo. Mudah-mudahan istiqomah. Cirebon ya, Gunung Jati. Pak Ustadz. Oh, siapa ini? Pak Bumai. Bumai Saro. Oh, Bumai. Gunung Jati ya. Saya suka lewat situ dulu, Mbak. Waktu masih mondok suka lewat situ, Mbak. Masya Allah. Oke. Malabis. Oke. Fayud. Apa tadi Malabis? Ada kelewat ya. Mohon maaf. Palestina. Terima kasih Palestina. Semoga barokah. Pak Ubay. Sorogan. Pak Ustadz. Masya Allah. Fauziah. Dari Yazhabu. Oh, dari Yazhabu ya. Oh, maksudnya dari Yazhabu. Coba. Tadi mana? Malahu dari Yaz. Oh, yang mana? Bukan yang ini ya. Coba yang mana? Yang mana, Mbak? Jadi yadhabu. Nanti dulu, yadhabunya yang mana ya? Saya lupa. Oh, ini ya. Oh, ini. Oh, yang ini maksudnya. Yadhabu fihi maluhu. Oh, jadi hartanya hilang padanya gitu ya. Oh, dibacanya malu. Boleh juga sih, sepertinya benar juga ya. Kalau dibaca malu. Oh iya, boleh juga iya. Tadi saya bacanya yadhabu fihi malahu ya. Iya. Oke. Ya lebih tepat malu. Jadi dianya adalah malu ya hartanya. Oke Mbak, tadi bagus. Oke. Ya, oke lah ya, saling apa namanya? Koreksi. Oke. Berarti yadhabu fi'il mudhari. Nah, kemudian fihi, fi-nya huruf jar, hi-nya domir mutasil sebagai majrur. Jadi malu fa'il ya, fa'il yang dirofakan dengan dhamma wa huwa mudhaf. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhaf. Ya, ini lebih tepat ini memang. Jadi hartanya lenyap. Benar. Hartanya lenyap fihi dalamnya. Maksudnya padanya itu pada investasinya. Atau hinya memang kembali kepada yang bakhil ya. Nah, bisa juga kembalinya kepada yang bakhil. Ya, yang lebih tepat itu bandanya itu apa? Hartanya ya, fihi. Pada bandanya gitu, pada hartanya. Pada pemiliknya juga bisa ya. Jadi hartanya lenyap dalamnya. Jadi yang lebih tepatnya enak di itu tadi ya. Bisa di investasinya atau ide-idenya gitu ya. Oke, sehingga dia hilang. Nah itu. Oke, bagus Mbak. Tadi terima kasih ya diingatkan. Oke, terima kasih banyak. Oke, lanjut ya. Nah, itu yang ke-4 ya. Kemudian yang ke-5. Oke. Masih lanjut? Oke, komen. Aji Vini. Oke. Oh gitu. Apa ini? Oke, lanjut ya. Oke, sip. Sorryku, lanjut. Oke. Bu Nani, lanjut. Oke, lanjut Pak Ustadz. Bu Wiwin, masih lanjut. Oke, siap. Oke. Mbak Ana, lanjut. Oke. Mas Supri, saya belum sapa Mas Supri nih. Hadir nggak nih Mas Supri? Oke, lanjut ya. Mas Supri,
Rencananya mau ikut hadir ya, Masya Allah. Jadi kita nanti bisa ketemu nih Mas Supri. Ahmad Suwandi lanjut. Bu Fitri lanjut juga. Oke, kita lanjut. Pak Ali Murtado. Oke, lanjut ya. Bu Iis, Masya Allah. Lanjut Pak Ustadz, saya telat ikut kajiannya. Oke, siap Bu Iis, mudah-mudahan. Oke, Pak Gunawan, mantap Yai, Alhamdulillah. Teh Neng, Masya Allah, lanjut. Ya, Teh Neng akan hadir ya, mudah-mudahan tidak ada halangannya Teh ya. Oke, Hamidah juga. Assalamualaikum Ustaz. Pak Imun. Pak Imun ya, lanjut Ustaz. Oke Pak Imun, mudah-mudahan istiqomah. Lanjut Kang Ustaz. Oke, Kadafi. Pembahasannya itu babnya berurutan atau loncat-loncat Ustaz. Ya, sementara ini berurutan ya. Awal-awal kita masih loncat-loncat karena belum ketemu cara apa namanya sesuai dengan kameranya gitu. Makanya saya loncat-loncat ambil yang mudah. Nah, alhamdulillah sekarang sudah ketemu caranya sehingga insya Allah berkelanjutan, insya Allah ya. Oke, Sohib Oi Kudus hadir ya, Masya Allah. Mbak Hamidah juga sudah hadir ya. Oke, Hamidah. Kitab apa Ustadz? Kitabnya Nasoihul Ibad. Fauziah lanjut Ustadz. Oke. Abu Dakhwan. Saya juga ini Ustadz lambat dan jarang ikut karena kesibukan Ustadz. Afwan, mohon doanya Ustadz. Amin ya. Insya Allah saya doakan semoga bisa istiqomah. Pak Dedi lanjut ya, Masya Allah. Pak Dedi ini istiqomah ini ya. Oke, yang belum masuk grup monggo masuk grup ya. Itu sudah ada nomor adminnya. Mudah-mudahan menjadikan ladang tambahnya ilmu ya. Oke, Abang Yani, Assalamualaikum Ustadz. Oke. Sampit ada Ustaz, Sampit. Oke, alhamdulillah ya. Fadi ya. Oke, kita lanjut dulu. Kemudian yang kelima sekarang, au. Nah, ini au-nya adalah huruf atof lit takhir. Oke, khul tuban, Masya Allah. Tuban ya, Pak Khul ya. Mudah-mudahan istiqomah Pak Khul. Bukan itu, masih dalam satu tanda kurung ya. Oh, yang mana? Yang mana? Ini kan tadi fayadhabu fihi ma luhu. Ya, ini sudah masuk berikutnya. Au gitu ya. Karena au tadi kan lihat atofnya menggunakan au. Kita lihat dari pertama. Ini kan nomor satunya. Kemudian di sini ada au. Nah, ini pertama ya. Au yang pertama atof, kemudian au lagi ini kan. Kemudian mana lagi? Ini lagi. Bukan. Sekarang ini ya. Au ini. Ya, jadi bener kan ya? Bener Coba kita lihat aja nanti maknanya. Sepertinya bener deh. Ya. Oke. Jadi tadi muncul ide gitu kan? Muncul ide padanya, pada orang bakhil, gitu kan? Nah, yang berikutnya itu au yusibu lahu. Au yusibu lahu. Yusibu lahu. Yusibu ini fi'il dore. Ya, domirnya huwa. La-nya huruf jar, hu-nya domir mutasil sebagai majrur. Oke. Kemudian belum ketemu fa'ilnya. Nah, ini dibacanya. Nah, di sini ada maknanya nih. Nah, bifathin nuni. Jadi ini nunnya di fathah. Nah, bifathin nuni. Nah, jadi nun ini dibacanya na. Ya, jadi dibaca nakabatun. Nakabatun itu ai musibatun. Jadi maknanya musibah. Nakabatun, maka dibaca rofa ini bisa menjadi fa'il dari yusibu ya, padahal domirnya huwa ya. Nah, sepertinya ada tamar butoknya gitu ya. Tapi ini jadi fa'il ya. Nakabatun artinya musibatun, jadi musibah akan menimpa lahu padanya gitu. Ai lidzalikal mali, karena hal itu harta. Nah, linya huruf jar, dzalika majrur. Nah, kata di depannya ini sebagai badal. Ingat rumusnya. Kata setelah isim isyarah badal.
Jadi lizalikal mali. Nah, gitu ya. Jadi karena harta itu. Nah, gitu. Jadi musibah, ini nakabatun artinya musibatun. Musibah akan menimpa padanya. Nah, begitu. Nah, ini bacanya min apa man? Nah, begitu kan? Lihat depannya. Kalau depannya isim, maka dibaca min. Kalau depannya fiil, maka dibaca man. Ini bentuk jama mu'anas salim. Ya, dari nakabatun. Maka dibaca min nakabatin apa ti. Nah, begitu kan? Kalau dibaca ti bisa menjadi mudhof. Maka depannya dibaca mudhof ilaih. Jadi min nakabatid dunya. Yang tadi nakabat apa artinya? Nakabatun musibah. Kalau nakabat berarti musibah-musibah. Gitu. Jadi musibah akan menimpa pada orang bakhil min nakabatid dunya. Sebagian atau berupa juga boleh ya. Berupa musibah-musibah dunia. Begitu ya. Jadi dari sebagian musibah-musibah dunia. Maknanya apa? Musibah-musibah dunia itu akan menimpa padanya. Nah, pertanyaannya, musibah dunia itu apa? Oke, Dinda, alhamdulillah. Oke, Dinda ya. Gitu. Anak Angon, mondok di mana? Kapungkur Akang. Waduh. Oke, anak Angon ya. Monggo masuk grup anak Angon biar kita bisa lebih kenal lebih dalam ya. Hamidi. Oke, terima kasih. Jadi musibah-musibah dunia akan menimpa padanya. Apa musibah dunia itu apa? Itu pertanyaannya kan? Maka di sini minnya lil bayan. Nah, ini min lil bayan namanya. Diartikannya berupa min gharakin fil ma'i. Nah, jadi yang pertama musibah dunia itu adalah berupa tenggelam. Gharak itu tenggelam. Ya. Tenggelam fil ma'i, dalam air. Ya, Sundana tikrelep gitu ya. Tapi ini maknanya bisa makna tidak mesti makna harfiah ya. Bisa juga memang tenggelam beneran. Bisa juga tenggelam usahanya. Begitu. Tenggelam nama baiknya. Bisa juga itu. Tenggelam harismanya. Itu sebab bakhil. Gitu. Jadi bisa ditenggelamkan dengan kebakhilannya itu. Ya. Nama baiknya jadi hancur. Gitu ya. Beda nama baik dihancurkan sama seseorang yang iri, pasti akan muncul lagi. Gitu. Ya, Pak Mustawi, terima kasih Pak Mustawi, semoga barokah. Bagus, suka dijelasin kisah dan artinya, Masya Allah. Gitu Dinda ya. Gitu. Jadi yang dimaksud tenggelam di sini bukan saja makna harfiah. Ya. Jadi bisa aja usahanya itu menjadi tenggelam. Ya. Gulung tikar itu sebab kebakhilannya. Ingat materi yang sebelumnya. Apa itu? La khilata lil bakhili. Tidak punya daya untuk orang yang bakhil. Daya itu apa? Energi. Jadi kalau kita pengen sukses, jangan bakhil. Karena tidak punya daya kalau bakhil. Jadi kalau pengen sukses, dermawan. Banyak memberi. Ketika kita banyak memberi, maka masuk programnya Allah. Dia pasti banyak menerima. Ya, begitu ya. Ini bisa ditenggelamkan usahanya, nama baiknya, karirnya, itu ditenggelamkan dengan kebakhilannya. Jadi kalau menurut tafsirnya, min gharqin fil ma'i. Itu secara harfiahnya. Begitu ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, bencana dunia itu au. Ya, ini aunya huruf atof lit takhir. Au harkin. Au harkin bin nari. Atau kebakaran dengan api. Misalkan kebakaran gudangnya, kebakaran rumahnya, itu makna harfiahnya. Kebakaran jenggotnya, gitu ya. Jadi kebakaran, kepanasan.
Orang yang mudah panasan itu adalah orang bakhil. Mudah kebakaran itu. Tetangganya ngebangun, langsung kepanasan. Itu ciri orang bakhil itu. Ya, ditimpa kebakaran. Jadi nggak mesti kebakaran dengan api. Nah, ini harfiahnya ya. Harfiahnya kebakaran dengan api. Gitu. Bisa rumah kebakaran, kendaraan kebakaran. Ya, begitu. Nyambung ya? Nah, subhanallah itu namanya bencana dunia yang akan menimpa orang yang bakhil. Saya ingatkan lagi, orang bakhil itu apa? Wa huwa al-mani'u min mali nafsihi. Dia adalah orang yang menahan hak Allah min mali nafsihi, dari sebagian harta miliknya. Jadi kalau kita punya penghasilan, ambil itu infaknya segera. Biar kita tidak digolongkan orang yang bakhil. Infak itu 2,5%. Yang disebut sodako wajib. Kalau pegawai negeri, zakat profesi. Ambil segera. Biar kita tidak digolongkan dengan orang-orang yang bakhil. Yang akan mengalami 7 bencana. Segera itu. Nah, kalau kita masih bisa, keluarkan sodako tatawu. Yang tangan kanannya memberikan, tangan kirinya tidak mengetahuinya. Ingat materi kemarin. Orang yang akan mendapat naungan pada yaumul mahsyar adalah ahli sodako. Yang ketika sodako, tangan kirinya tidak melihatnya. Maknanya, orang kanan, kiri, depan, belakang tidak mengetahuinya bahwa kita telah bersodako. Begitu ya. Oke. Tadi apa? Ada yang nanyain zakat profesi tadi. Saya nggak kebaca tadi. Oke. Nyambung ya. Mudah-mudahan kita tidak tergolong. Aswad Raja Parfum. Alhamdulillah. Mbak Yus. Terima kasih Mbak Yus. Semoga berkah Mbak Yus ya. Oke. Pak Haji Mamat. Ustadz. Nakabati artinya musibah Pak Haji. Nakabatun ya dibacanya ya, karena fa'il. Jadi nakabatun. Nah, ini cara bacanya bifathin nuni. Jadi nunnya dibaca na, bukan nu. Ya, nakabatun. Begitu maksudnya. Ai artinya tuh musibatun Pak Haji. Ini artinya musibatun. Ya. Nah, ini min nakabatid dunya. Yang ini mungkin ya Pak Haji yang nanyanya ya. Min nakabati. Nakabati itu nakabatun. Bentuk jamaknya ini. Ini namanya jama mu'anas salim. Dari nakabatun, berarti musibah-musibah. Berupa musibah-musibah dunia. Kenapa disebut musibah-musibah dunia? Di sini ada 3 musibah dunia itu. Nah, makanya tadi minnya lil bayan. Artinya berupa. Berupa tenggelam dalam air. Ini makna harfiahnya. Ya. Nah, tidak mesti makna harfiah tadi saya bilang. Ya. Jadi bisa tenggelam karirnya. Tenggelam jabatannya gitu ya, itu oke ya. Ya mudah-mudahan caleg nggak masuk sini nih. Nah, ini tadi ya, berani beresiko itu kan. Oh, korban banyak. Nah, ini fi ardin khorobin. Ya, dia menabur-naburkan uang dengan pamrih misalnya gitu kan. Nah, kecuali yang ikhlas. Kalau jadi caleg yang ikhlas, ketika memberi ikhlas agar dia menerima. Gitu. Jangan nggak jadi diambil lagi. Sudah nyumbang masjid nggak jadi diambil lagi. Nah itu namanya apa itu? Oke, Ubay. Ustadz, bolehkah infak dikasihkan ke masjid? Nasib, pertanyaannya bagus. Kalau infak diberikan ke orang, bukan ke bangunan, bukan ke masjid. Jadi infak itu ke orang, kecuali diberikannya ke DKM. Nanti DKM yang menyalurkannya. Begitu Pak. Ya, DKM itu ada panitia. Ya, DKM itu nanti ada orang-orangnya gitu. Itu boleh. Jadi ke DKM-nya, nanti DKM yang membagikannya. Jadi kalau infak itu ke orang. Ya, itu orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Itu, jadi orang semua. Ya, kalau sodako baru. Boleh ke masjid, boleh ke orang.
Ya, gitu. Oke, lanjut ya Pak ya. Oke. Tadi baru berapa? Baru 2. Ya, jadi yang pertama tenggelam. Yang kedua kebakaran. Siapa yang suka kebakaran tuh? Itu memberitahu bahwa dia itu bakhil. Itu. Jadi adem aja, jadi orang itu adem gitu kan. Tetangga ngebangun, ya alhamdulillah. Tetangga kendaraannya baru, alhamdulillah. Jadi tidak kepanasan. Beda dengan orang yang bakhil. Orang yang bakhil itu kepanasan. Gitu. Makanya cenderung kepada hasud. Ya, orang bakhil itu penyakitnya nanti hasud. Bolehkah dikasih ke mertua? Boleh. Apalagi janda. Masih punya anak tanggungan. Boleh Bu Hamidah ya. Bu Hamdiah. Oke, boleh Bu Hamdiah. Boleh. Ya. Jadi ke janda boleh. Ya, statusnya dianya miskin misalkan begitu. Boleh masuk kategori miskin nantinya ya. Oke, pamit dulu Ustadz Abah Oji. Monggo Abah. Udah siang ya Abah ya. Oke, monggo Abah. Oke. 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 Ya. Abu Dahwan. Oke. Oh, masalah langsung ya. Contoh orang kepanasan ya. Oke. Ulayya, infak dan sodako itu perbedaannya apa Ustaz? Kalau infak itu sodako wajib. Ya. Infak itu sodako wajib. Yang harus dikeluarkan namanya infak. Jadi kalau kita punya penghasilan 2,5%-nya itu harus dikeluarkan karena bukan hak kita. Kalau kita makan terus, wayamudduhum fitughyanihim ya'mahun. Kita termasuk kategori orang yang melampaui batas. Melampaui batas. Kenapa? Dimakan semua, itu namanya melampaui batas. Allah sudah memberikan rizki kepada kita, tetapi ada hak orang lain. Lalu kita anggap bahwa itu keringat kita sendiri, sehingga kita makan habis itu. Itu nggak bisa, itu namanya melampaui batas. Ya, namanya melampaui batas. Nanti Allah beri kehidupan ya'mahuna. Dia hidupnya akan gelisah. Itu menjadi hukumnya Allah. Hidupnya akan gelisah. Ya'mahuna, terombang-ambing. Gitu. Jadi jangan dimakan semua. Tapi hebatnya Allah itu wayamudduhum. Allah membiarkan. Allah membiarkan, memberikan kesempatan agar dia insaf, agar dia bertobat. Tapi ketika tidak bertobat-tobat, maka muncul ya'mahuna. Makanya ya'mahuna dalam kedudukan kalimatnya dia sebagai hal, sebagai kerangan keadaan. Al-Baqarah itu, surat Al-Baqarah. Ya. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah membiarkan di dalam kelaliman mereka. Dan apa yang Allah timpakan? Ya'mahuna. Ya, mereka hidupnya gelisah. Cok, orang yang memakan gajinya habis, tidak diambil infaknya, lihat kehidupannya. Dia pasti gelisah. Kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Kenapa? Dimakan melampaui batas, bukan haknya. Gitu. Ya, coba kita ambil itu 2,5%-nya, maka penghasilannya akan menjadi barokah. Nah, lalu kita ambil sodakohnya, itu namanya sodakoh tatawu. Nah, itu yang disebut sodakoh. Jadi mengeluarkan harta, mengeluarkan sebagian hartanya setelah harta itu diambil infaknya. Itu perbedaannya ya. Oke, nyambung kan? Nah, infak dan sodakoh apa harus menunggu 1 tahun dulu? Enggak. Mbah Sam, enggak Mbah Sam. Infak itu saat itu, begitu kita menerima bayaran, langsung ambil 2,5%. Ya, itu namanya sodako wajib infak. Beda sama zakat mal. Kalau zakat mal harus dimiliki 1 tahun dan senisab. Jadi sudah ada ukurannya dan ada nisabnya. Misalkan kita memiliki harta 100 juta ya, untuk saat ini itu sudah 1 nisab ya, 100 juta itu. Ketika dimiliki 1 tahun, maka keluar zakat malnya. Gitu. Ya. Punya 100 juta, tapi belum genap 1 tahun, belum.
belum dikenai zakat mal. Kenapa? Karena belum haul. Belum 1 haul, belum 1 tahun. Oke, cukup ya. Kemudian yang ketiga ini baru 2 ini. Bencana dunia itu ada 3. Ya, yang pertama adalah tenggelam. Gitu. Apa ini? Abu Dakwan. Berarti nggak perlu lagi dizakati Ustadz kalau sudah keluarin infak. Loh, ketika mengeluarkan infak, berarti harta kita menjadi bersih. Ketika terkumpul 1 tahun, nilainya sudah 1 nisab, dan setahun dimiliki, baru dikeluarkan zakat mal. Gitu. Tidak rugi. Kenapa? Harta kita semakin bertambah. Karena infak itu membuat keberkahan. Beda dengan sodako. Kalau sodako, itu meminjamkan ke Allah. Ada itu Qur'annya. Meminjamkan ke Allah, maka Allah akan balas dari 1 menjadi 7, dan setiap tangkainya bernilai 100. Jadi kita sodako 1, dibalas 700. Bahkan ditambah lagi yudha'ifu limai yasha. Itu sodako. Bukan infak. Kalau infak menjadikan penghasilan kita barokah. Mencukupi. Ya. Biar tetap enak ngaji, pilih. Subhanallah. Subhanallah. Sinik ya, siniki kudo. Apa ini? Siniki kudo. Oke. Infak itu dari kata nafako. Iya, membelanjakan ya. Anfako, bukan nafako. Anfako yunfiku infakun. Ini Pak, barangkali pengen tahu asal katanya. Ini Majid 1. Ya. Jadi dari kata-kata af'ala yuf'ilu if'alun, anfaqo yunfiku infakun. Jadi dari kata anfaqo, membelanjakan. Gitu. Ya. Belanjakan hartanya di jalan Allah yang 2,5%. Itu infak namanya. Jadi penghasilan kita 5 juta. Ambil 2,5%-nya. Berarti 125.000. Ketika dikeluarkan, diberikan kepada yang berhak. Kepada anak yatim, kepada orang tua, kepada kerabat, kepada orang miskin. Itu berarti kita membelanjakan hartanya di jalan Allah. Itu yang disebut infak. Ya, itu akan membuat penghasilan kita menjadi berkah. Ingat, berkah itu bukan di nominal, tetapi berkah itu di dalam kecukupan. Itu. Jadi bukan nominal, penghasilanku 5 juta kayaknya kurang, kalau 7 juta cukup. Nah, diberikan 7 juta oleh Allah, tapi tidak keluarkan infak, pasti akan kurang. Dia akan menghayal untuk 10 juta, begitu dan seterusnya. Oke, Uday. Pak Ustadz, kalau infak bisa dipakai buat akikoh? Nah loh. Kalau akikoh itu kewajiban orang tua kepada anaknya, Pak. Beda deh. Beda lagi, Pak. Jadi kalau infak, harta kotor buat kita, bersih buat penerima. Jangan dibuat akikoh, Pak. Akikoh itu kewajiban orang tua terhadap anaknya. Ya, jadi harus harta bersih, Pak. Oke, Bapak. Siap, ya? Subhanallah. Isumang, Ustadz, apa perbedaan infak dan zakat? Nah, infak itu sodako wajib. Ya, yang tidak ada batasan dan waktunya. Kalau zakat ada batasan dan waktunya. Itu, Pak. Gampang kan? Jelas kan? Nah, iya, jangan ketukar-tukar ya. Jadi kalau infak itu bebas. Bebas. Yang penting 2,5% dan penghasilannya kapanpun, tidak dibatasi oleh waktu dan nisab, ketentuan harus sekian, enggak gitu. Ya, kita lagi jalan nih, kemudian ada yang nyolek kita, Pak, ada nggak yang mau jual tanah? Oh ada, Pak. Ini, kemudian kita dapat tuh duit.
50 juta komisi, langsung keluarkan infaknya. 50 juta kali 2,5%, cepat keluarkan. Itu namanya infak. Ya. Nah, baru kalau mau ngeluarin lagi disebut sodakoh. Nanti Allah balas 1 menjadi 7 yang tangkainya bernilai 100. Oke, Ustadzur Rahman, Masya Allah. Jika gaji 4 juta sudah dikenakan infak atau zakat, udah berapapun penghasilan kita termasuk dapat duit 100.000 itu. Ya, itu dapat itu infaknya 2,5%. Nah, 100.000 2,5%-nya berapa? Ya, makanya kalau bisa di rumah punya kotak infak pribadi gitu, dikumpulkan terus nanti dalam 1 bulan jumlahnya berapa baru diberikan, kan ada nilainya tuh, agak gedean gitu. Oke, Bu Neneng dari Yati, 2.500, betul Bu, itu 2.500 itu hak orang lain, jangan dibeliin cengek. Nanti dibeliin cengek jadilah duri dalam dada, jadi penyakit karena bukan hak kita. Ya mahuna, nanti kehidupannya tergoncang. Tiap bulan ya Ustadz, 2,5%, tergantung penghasilannya. Penghasilan tiap bulan, tiap bulan dikeluarkan. Penghasilan tiap minggu, atau dikumpulkan dulu, boleh. Misalkan nih, kita dalam 1 bulan dapat 5 juta, gitu kan? Maka 2,5%-nya berarti 125.000. Kumpulkan. Nah, begitu terkumpul 1 tahun, berapa tuh? Berapa itu? 12 kali 125. Nah, sekian kan, 1 juta lebih ya. Kemudian kita silaturahmi ke orang tua. Beri itu duit 1 juta lebih. Kasih ke orang tua. Pak, ini ada rezeki dari kami. Itu. Pasti orang tua tersenyum. Itu boleh itu karena mustahiknya boleh orang tua kita, boleh orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil. Ya, Bapak boleh lihat di surat Al-Baqarah ayat 215. Nah gitu, insya Allah mudah-mudahan berkah penghasilan kita, ya, gitu. Boleh, asal jangan dikutak-kutik ya. Udah ditabungkan gitu, nanti akan diberikan kalau silaturahmi ke saudara atau ke siapa gitu kan, gede tuh nilainya. Kalau 125 kecil misalkan, kumpulkan dulu nggak apa-apa. Ya, tapi itu sudah hak orang lain, sudah keluar. Ya, jangan mau beli bakso nggak ada receh diambil. Nah, itu jangan. Ya, maka nanti itu menelan ludah yang sudah keluar. Nah, gitu. Zakat padi itu infak apa? Zakat beda ya, kalau itu zakat. Zakat pertanian beda lagi. Oke, satu lagi ya, biar genap ini. Bukannya kalau ke orang tua kewajiban anak? Iya dong, kewajiban anak. Boleh itu, tapi mustahik. Boleh Pak, boleh. Kewajiban anak mencukupi kebutuhan orang tuanya. Ketika infak pun boleh dikasihkan ke beliau. Boleh, karena itu mustahiknya. Ya, dulu kita kewajiban memberikan nafkah. Waktu kecil kita punya orang tua wajib menafkahi kita, gitu kan? Nah, ketika kita sudah gede, orang tua sudah tua, maka dibalik ya, kewajiban kita kepada anaknya. Kewajiban anak kepada orang tuanya. Tapi infak boleh diberikannya. Boleh Pak, berupa bonus kan? Oh ini Mbak, Pak, ini ada rezeki nih. Senang Bapak, gitu. Pak Amir Rahman, kalau nemu harta karun, ada zakatnya Pak, ada aturannya lagi. Bapak kalau nemu harta karun, ada aturannya lagi. Ada Pak, ya, ada aturannya lagi. Itu namanya zakat penemuan ya, zakat penemuan. Ada lagi itu fikihnya. Ustadz, kalau sudah infak, apa tak wajib zakatul amal? Tetap wajib Pak. Kalau sudah terpenuhi 1 nisab, kemudian 1 tahun haul, ada kewajiban itu. Tidak ada rugi, tidak Pak. Karena orang yang mengeluarkan infaknya, hartanya semakin bertambah. Gitu. Oke.
Saya kalau infak juga ke keluarga dulu sesuai panduan dari Al-Baqarah. Iya, betul Pak. Sip. Ya, utamakan keluarga, jangan sampai keluarga kita terlantar. Ya, itu. Oke, satu lagi ya. Ini bencana dunia itu ada 3. Nah, ini satunya. Au. Ya, au-nya huruf atof lit takhir. Jadi pilihan. Bisa yang pertama, bisa yang kedua. Ya, bisa juga yang ketiga. Nah, ini au sarikotin. Apa itu sarikotin? Kecurian. Orang yang bakhil akan diberi musibah oleh Allah kecurian. Ingat itu. Kecurian. Jadi orang kalau suka kecurian itu ciri orang bakhil. Gitu. Ya, sarikotin ini. Kalau kita sering kecurian, insaplah bahwa kita ada hak Allah yang belum tertunaikan, belum dikeluarkan. Segera keluarkan. Tidak usah dijagain, tidak ada pencuri. Kalau hak Allah tertunaikan. Tapi kalau hak Allah disembunyikan, siap-siaplah suatu ketika akan diambil oleh pencuri. Nah, ini namanya musibah yang ketiga, musibah dunia yang ketiga adalah kecurian. Ya, tapi Bapak, Ibu nggak boleh nuduh orang. Jadi kalau ada tetangga kita nalu dia bakhil, jangan ngomong. Biarin aja, pembelajaran buat kita. Gitu. Oke, nyambung ya. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat ya. Sampai sini dulu. Wama asbaha zalika. Ini dan lain-lain. Wama wawonya atop, manya isi mausul sebagai maktuf. Ya. Isi mausul sebagai maktuf. Karena yang jadi maktuf isi mausul, maka butuh silah. Maka ini kalimat ini asbaha zalika. Asbaha fi'il madi, fa'ilnya huwa kembali ke emak. Zalikanya isim isyarah sebagai maf'ul bi. Jadi asbaha zalika, kalimat setelah isim isyarah, setelah isim mausul menjadi silah. Wama dan sesuatu yang asbaha, dia menyerupai zalika hal itu. Ya, jadi pokoknya 3. Tenggelam, kemudian apa tadi? Saya lupa. Tenggelam, mana? Nah, kemudian kebakaran, kemudian kecurian. Wama asbaha zalik, dan sesuatu yang menyerupai hal itu. Ya, jadi kuncinya 3. Pak Gunawan, kalau begitu pencuri itu ujian dong ya. Ya, jadi pencuri itu untuk menandai bahwa kita tuh bakhil apa tidak, gitu. Kalau kita tidak bakhil, tidak akan kecurian, gitu. Karena semuanya kehendak Allah. Ya, kebakaran tidak akan terjadi, gitu. Kata fikrotin dan nakawatin, kenapa fiilnya muzakkar ya? Nah, itu dia, ya. Nah, itu jadi sudah menjadi ketetapan. Seperti nar. Nar itu mu'annas apa muzakkar? Api. Mu'annas. Ya, gitu teh. Ya, jadi ada kata-kata yang memang Allah sebut ini mu'annas, ini muzakkar. Begitu. Ya, gitu teh. Ya, coba lihat di Al-Baqarah itu ada itu. Al-Baqarah bahwa neraka itu perempuan. Ya. Neraka itu perempuan. Allah sediakan uiddat lil kafirin, itu depannya itu apa itu? Apa itu? Saya lupa. Uiddat lil kafirin itu depannya apa itu depannya? Ada yang ingat? Disediakan untuk orang kafir gitu. Yang neraka bahan bakarnya gitu. Neraka bahan bakarnya batu dan apa gitu ya. Saya lupa itu, coba baca, ada yang paham. Yang belakangnya uiddat lil kafirin gitu. Ya, manusia dan batu. Apa itu ayatnya? Ayatnya itu apa? Coba baca. Ada yang hafal nggak? Ya. Yang ujungnya uiddat lil kafirin. Ada? Coba. Ada nggak yang hafal? Masya Allah, saya lupa itu. Fa'ilam, apa? Fa'in
lam taf'alu fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattakun narul lati fattaku, kalian takutlah kepada neraka. Fattakun narul lati, terus wakuduhan nasu wal hijaroh. Uiddat itu domirnya hiya. Hiyanya kembali ke annar. Itu annar itu neraka, api. Ternyata api Allah sebut mu'annas. Tidak ada tamar butonya. Iya kan? Nah, itu teh mimin ya. Ya itu. Jadi kadang Allah menyebutnya bahwa itu mu'annas dan itu mudzakkar. Jadi neraka itu cantik. Neraka itu cantik. Makanya banyak orang tergiur. Banyak orang tergila-gila kepada neraka. Karena cantik neraka itu. Ya. Orang lain ngaji. Terus ada orang yang nggak ngaji. Ya, dia pilih nggak ngaji. Gitu. Cantik itu. Ya. Jadi neraka itu cantik. Intan, ya, Mbak Intan ya. Fa'ilam taf'alu. Betul Mbak Intan. Itu tadi sudah ketemu ya. Jadi uiddat itu domirnya hiya. Yang kembalinya ke annar. Oke, Kadafi poin 1 dan poin 2 apa? 3, Allah ubah keinginan. Oh, ya ini yang 1 dan 2-nya ini Pak. Ya. Jadi orang bakhil itu akan mengalami 7 bencana. Di sini kalimatnya la yakhlu. Ora sepi gitu kan ya. Ora bakal sepi gitu. Sepi itu kosong. Maknanya tidak akan lewat dari salah satu 7 bencana. Ihdasab'i al-muhlikati. Yang pertama ini. Yang pertama itu meninggalnya gitu. Kematiannya man yabdzulu, orang yang boros akan mewarisi hartanya. Itu pertama. Jadi meninggalnya orang bakhil itu ahli warisnya adalah semua orang-orang yang boros. Apa yang dimaksud boros di sini? Yafna. Ya. Maknanya dalam tafsir lain, dalam kitab lain itu yubadziru au yufarriqu. Jadi orang yang membelanjakan hartanya bukan di jalan Allah. Nah, ini malahu di sini ada keterangannya yunfikuhu, dia membelanjakan hartanya, harta peninggalannya, harta warisannya itu li ghairi ma amarallahu bihi. Itu. Ma amarallahu ta'ala. Jadi dia membelanjakannya, ahli warisnya itu selain apa yang diperintahkan oleh Allah. Untuk hambur-hambur, untuk pesta-pesta dan sebagainya. Sementara kita di dalam kubur mengharap hartanya digunakan di jalan Allah. Tapi apa? Nol. Orang bakhil tidak akan mendapatinya. Kenapa? Ahli warisnya semuanya adalah perusak hartanya. Gitu. Dan ujungnya ludes. La khaira wala barokata. Ingat, kemarin saya jelaskan bahwa harta warisan itu tidak ada kebaikan di dalamnya dan tidak ada keberkahan di dalamnya. Makanya bagikan sebelum kita meninggal. Itu yang terbaik. Hadiahkan kepada anak, saudara, atau siapapun yang kita kehendaki. Cepat hadiahkan. Ya, kita di masa tuanya cukup makan. Itu kan? Cukup dengan dekat kamar mandi. Itu, masa tua kita itu sempit ruangannya. Tidak bisa kemana-mana lagi. Yang penting dekat kamar mandi, dekat tempat makan. Enggak usah pengen yang macam-macam. Hartanya semua dibagikan kepada anaknya, saudaranya, atau siapapun yang kita kehendaki. Itu yang terbaik. Karena harta warisan itu tidak barokah. Nyambung ya? Nah, itu yang pertama Pak. Jadi kematiannya, poin 1-nya itu, harta warisannya akan dimiliki oleh orang-orang yang boros. Haus harta. Sehingga ludes. Gitu Pak. Itu bencana yang pertama. Bencana yang kedua, Allah turunkan raja yang jahat. Allah hadirkan orang-orang yang jahat untuk mengambil hartanya. Nah, begitu. Ya. Belum mati dia. Belum mati, masih hidup, tapi hartanya
diambil orang-orang yang jahat, nih, yang dekat dengan dia tanpa disadari. Ya, begitu, itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiganya, itu tadi ya, Allah hadirkan ya, Allah hadirkan, atau Allah apa tadi, yuhayyiju itu apa tadi? Apa tadi yuhayyiju itu artinya? Kok jadi lupa ya, menggerak-gerakkan, merubahnya ya, atau apa tadi, menggerak-gerakkan ya, merubah-rubah syahwatnya, membangkitkan. Oke Bu Wiwin, membangkitkan, memunculkan, itu memunculkan syahwatnya. Yang syahwat itu sifatnya tufsidu alaihi ma lahu. Yang syahwat itu merusak padanya hartanya, ya, sehingga tertipu, hilang, hangus, lenyap, begitu kan, di sini bahasanya lenyap. Ya, kemudian yang keempatnya muncul ide, gitu kan, nah, muncul ide. Kemudian yang kelimanya musibah akan menimpanya, ya, musibah akan menimpanya berupa musibah dunia. Yang di sini dijelaskan ada 3 ya, bisa tenggelam, bisa kebakaran, bisa kecurian. Untuk hari ini semoga manfaat. Oke Fadong ya, memunculkan ya. Oke Mbak Ana membangkitkan. Ubay, Ustadz, yang mana yang didahulukan, duluan bayar hutang atau infak dulu? Infak dulu. Infak dulu Pak. Mau nggak hutangnya lunas? Keluarkan infak dulu. Makanya infak itu dihitung dari bruto. Dari bruto, dari hasil kotor. Ya, tidak sudah dipotong bayar hutang, sudah dipotong yang lainnya, baru keluarkan infaknya, dihitung, baru keluar infaknya. Penghasilan 7 juta. Bayar hutang sini itu, kemudian ngasih keluarga, sisalah 1 juta. Kemudian dikalikan 2,5%, bukan. Jadi 7 juta itu yang dikalikan 2,5%. Nanti Allah mudahkan untuk melunasi hutangnya. Percayakan, urusan dunia itu yang pinter Allah, bukan kita. Jangan pernah ngotak-ngatik urusan dunia. Ya, itu tugasnya Allah. Jadi tugasnya Allah itu mengatur dunia kita. Jangan kita sok pinter, lebih tahu daripada Allah. Ikuti kata Allah, gitu. Kalau kata Allah, keluarkan infaknya, keluarkan. Jangan mikir-mikir gimana nanti bayar hutangnya. Jangan, keluarkan dulu infaknya, nanti biar Allah yang ngurus. Allah itu udah ahli dari dulu ngurus dunia kita. Gitu. Percayakan kepada Allah. Apa artinya? Serahkan semuanya kepada aturan-aturan Allah. Ya. Oke, Teh Mimin, ya Allah, apa maksudnya Teh Mimin? Fauzia, bayar hutang bukannya wajib Ustaz? Loh, bayar hutang wajib. Terus infak wajib. Infak itu sodako wajib. Dan kekuatannya ada di infak dulu kalau pengen lunas hutangnya. Cok, bayarin hutang dulu, tidak ngeluarin infak. Dijamin pusing. Keluarkan infaknya dulu, insya Allah, Allah lah yang akan membayarnya. Gitu. Allah akan kasih kemudahan-kemudahan untuk bisa melunasinya. Percayakan ini semua kepada Allah. Begitu ya. Mulia, Assalamualaikum, izin belajar Ustadz, monggo. Teh Mimin, ya nggak boleh duluan sodakoh tatawu. Iya, jadi sodakoh itu sodakoh wajib dulu Teh. Ustadz, sodakoh tuh sama kayak infak nggak? 2,5%. Enggak, kalau sodako bebas Pak Fadong, bebas. Bapak mau berapa nggak ada aturannya, nggak ada. Ya, itu. Kalau infak ada aturannya. Infak buat siapa aja Ustadz? Buat orang tua ya, Bu Haji Kuadrat ya, Bu Haji Kuadrat. Jadi infak itu buat orang tua bisa, terus kerabat bisa, anak yatim bisa, orang miskin bisa, dan ibnu sabil bisa. Ke orang ya, bukan ke barang, bukan ke benda ya, ke bangunan bukan. Oke, syukron Ustadz ilmunya. Oke, amin ya. Terima kasih Ustadz, sangat jelas dan gamblang. Masya Allah, itu ya, mudah-mudahan.
Mbak Mala, Pak Ustadz kalau gajinya 300 rupiah harus infak? Iya. Walaupun 300 deh. Ya, 300 nih gaji kita. Keluarkan infaknya berapa? 300 kali 2,5%. Berapa? Gitu. Ya. Kalau diberikan masih kecil, kumpulin. Gitu. Nanti yang 300 itu menjadi berkah. Gitu. Ibnu Sabil itu apa? Oke, Pak Abil ya. Ibnu Sabil itu orang yang kekurangan ongkos, Pak. Misalkan ada orang kemana-mana, mau pulang, kurang ongkos, datang ke Bapak. Pak, aku mau pulang ke rumah tapi nggak ada ongkos. Nah, Bapak siapkan itu, keluarkan infak itu buat dia. Itu namanya Ibnu Sabil, Pak. Ustadz, bagaimana kalau orangnya nipu? Bukan urusan kita. Dia pura-pura kehabisan ongkos. Bukan urusan kita. Kita tetap mendapatkan pahala. Orang itulah yang nanti akan mendapat hukuman dari Allah. Pak Ustadz, arti dari mana kitab yang sedang dibahas? Nasoihul Ibad. Ya. Oke. Fauziah, berarti orang yang tidak mengeluarkan infak, hukumnya dosa. Dosa. Dosa, Mbak, karena itu wajib. Wajib itu, infak itu wajib. Beda sama sodako. Ya. Bagusan mana sodako sama infak? Ayo, kalau ada pertanyaan itu, bagusan mana sodako sama infak? Nasoihul ibad itu artinya nasihat buat hamba. Ya. Nasihat itu bentuk jama. Jadi amibur ya, amibur. Jadi arti nasoihul ibad itu nasihat untuk hamba gitu. Sodako ya, Bu Haji udah paham ya, bagusan sodako. Kenapa bagusan sodako? Orang yang sudah bersodako berarti sudah melewati infak gitu. Jangan sodako dulu, infak belum, salah ya. Jadi kalau udah bisa sodako berarti dia sudah infak. Oke ya. Oke Mbak Ailsa, oke, semoga barokah dan bermanfaat. Cukup hari ini, semoga manfaat ya. Pak Haji Kuadrat, infaknya harus bentuk uang atau boleh kita belikan barang? Nah ini, jangan belikan barang, langsung uangnya. Kenapa? Uang itu manfaatnya lebih banyak. Ya, misalkan kita berikan beras misalkan. Nah sedangkan orang itu butuhnya mau beliin baju anak untuk sekolah. Nah itu kan. Nah, jadi lebih baik uangnya. Kalau uangnya nanti penerima bebas. Mau dibelikan apapun bebas. Tergantung kebutuhan. Jadi jangan belikan barang. Jadi berikan uangnya. Akan lebih manfaat. Karena uang itu bisa kemana-mana. Bisa juga buat bayar hutangnya dia. Bisa juga buat bekal sekolahnya anaknya. Gitu. Kalau langsung beras. Nah, walaupun beras juga manfaat, tapi akan lebih baik kalau berbentuk uang. Berarti Pak Tabroni, berarti jika membayar hutang dulu daripada infak, artinya membayar hutang dengan harta kotor. Betul Pak Tab, betul. Hutangnya nanti sulit, mendapatkan kesulitan. Keluarkan infak dulu. Keluarkan infak dulu, insya Allah Allah berikan kemudahan untuk membayar hutangnya. Pak Usman, alhamdulillah jazakallah khair. Mohon untuk live. Monggo Pak Usman, sudah siang. Oke, cukup hari ini kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nizam Isnaini, alhamdulillah barokah ilmunya Pak Ustadz. Monggo ya. Bu Neneng Daryati, terima kasih Pak Ustadz ilmunya. Oke, Mas Edi, amin amin ya robbal. Mas Edi, subhanallah, beliau ini istiqomah ya. Pak Malia, alhamdulillah, terima kasih. Pak Uday, Pak Ustadz, aduh kelewat tadi Pak Uday. Oke, yang mau gabung monggo. Apa bisa infak dibuat? Aduh, kelewat Pak, saya nggak sempat baca. Alhamdulillah, atur nuwun Pak Ustadz. Oke, sama-sama. Mbak Malia, jazakallah Ustadz. Oke. Oke, Pak Syaifuddin. Oke, Mbak Fauziah. Oke, Pak Uday, Pak Ustadz, kalau dari pinjaman ya, boleh Pak dikeluarkan infaknya. Boleh. Iya, boleh. Biar nanti pinjamannya berkah. Boleh. Ya.
uang yang masuk pada diri kita. Nah gitu Pak. Ya. Oke, Bu Khotimah mohon maaf Pak Ustadz, tadi agak terlambat, monggo. Gabung gimana Pak Ustadz? Oh ya, gabung di grup, ada grupnya ya. Nah, nanti ada screenshot aja, nanti ada adminnya. Ya, mudah-mudahan menjadi lebih baik untuk hal yang manfaat. Pak Yaman, alhamdulillah Pak Ustadz ilmunya. Oke, itu tadi udah ada ya. Pak Uday, siap Pak Ustadz, terima kasih ilmunya. Sama-sama, Stargil barokallahu fikum. Alhamdulillah. Ulaya, WA Pak Ustadz. Iya, monggo itu ada di bawah. Kang Dendo itu. Ya, itu Kang Dendo itu adminnya. Oke. Mama Syafiq, alhamdulillah Mama Syafiq bisa hadir ya. Alhamdulillah. Oke. Atmono. Oke, matur suwun Pak Ustadz ilmunya. Semoga Pak Ustadz sehat selalu. Amin. Amin Pak Mono. Ya, terima kasih. Abu Zakwan, barokallah fikum. Amin. Mbak Erlina, jazakallah ahsanal jaza ilmunya. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Erlina. Oke, cukup hari ini. Kang Dendi, ya aku jadi santri ya, monggo. Kang Dendi tetap semangat ya, Masya Allah. Pak Dendi ini Pak Dedi udah mulai istiqomah, alhamdulillah. MASS, sukron ilmunya Pak Ustadz. Oke, monggo yang belum gabung di WA, monggo biar bisa ada komunikasi yang lebih manfaat. Ada jadwal rutin pengajian ke Ustadz. Ya, kita sementara Senin hingga Jumat, Pak. Ya. Bu Mai, barokallah. Bu Maimunah itu tadi di mana ya? Saya lupa. Ya, Bu Mai itu Cirebon ya? Cirebon ya kalau nggak salah ya. Oke. Oke, cukup. Saya tutup. Terima kasih dan mohon maaf yang belum kesapa. Alah, ini Neng Ise juga ada ternyata. Masya Allah, Neng Ise. Oke ya. Masya Allah. Selamat Maidah, Klaten, Jateng. Masya Allah. Pak Selamat istiqomah ya. Pak Selamat Maidah. Iya. Pak Nasihin juga alhamdulillah. Pak Nasihin, Masya Allah. Assalamualaikum, gimana gabung grupnya? Nah itu, ada Kang Dendo nanti. Kang Dendo nanti, nah nomor grupnya ya. Monggo di screenshot biar lebih berkah. Oke Pak Gunawan, monggo. Pak Selamat Maidah. Oh, Masya Allah. Oke Ibu ya. Ibu, oke Ibu mohon maaf. Oke. Maidah ya. Maaf ya Bu. Izin Pak Ustaz Guru. Mau kerja dulu. Monggo, monggo. Cukup ya hari ini. Kita tutup. Yang belum kesapa, monggo. Nah itu Pak, itu ada adminnya ya, mudah-mudahan manfaat. Oke, kita tutup dulu. Tuh Neng Ise Nurdiana, assalamualaikum, berkah barokah Pak Ustadz kajiannya, Masya Allah. Kenapa baru muncul ini? Masya Allah. Bu Mira juga alhamdulillah sudah hadir ya. Alhamdulillah. Pak Nasihin, ya makasih. Oke, Pak Nasihin ya. Oke, mudah-mudahan kita lebih terjalin lagi Pak. Oke, Ulaya. Sama WA ke situ Pak. Iya. Ya, biar ada apa ya, lebih baik insya Allah. Abu Dakwan mau ikut pertemuannya, tapi anak jauh Ustaz, Makassar, subhanallah. Makassar ya Pak ya. Masya Allah. Semoga mudah-mudahan Allah permudah Pak. Mudah-mudahan ya. Masya Allah. Oke, Pak Sarifuddin, barokah ilmunya Ustaz. Oke. Maaf telat Pak Ustaz. Neng Ise ya. Oke, cukup hari ini saya tutup ya. Wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.